Halo semua, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi. Apa kabar untuk kawan-kawan semua yang hari ini menonton Diana Yogi Channel? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Amin. Nah, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan membahas satu topik yang sangat menarik dan yang pastinya tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pengertian dari kata minder sendiri itu kawan-kawan bisa langsung searching atau cari di Google. Di sana juga bisa ditemukan dan juga kalian bisa cari di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan hanya membaca ulang saja ya pengertian dari kata minder. Jadi minder atau rendah diri adalah merujuk pada kurangnya rasa percaya diri seseorang yang membuatnya merasa selalu berkurang atau tidak berharga dibandingkan dengan orang lain. Nah, itu pengertian dari minder. Baik saya maupun kawan-kawan yang lagi menonton Diana Yogi Channel pada hari ini, saya percaya bahwa mungkin di antara kita pernah mengalami di mana fase-fase atau masa-masa rasa minder itu tiba-tiba datang atau tiba-tiba muncul. Itu saya juga pernah alami. Bahkan saya yakin mungkin kawan-kawan yang sedang menonton saat ini pernah alami juga. Jadi ada fase-fase di mana kita tuh pernah kayak direndahkan atau dikucilkan, bahkan dikritik mentah-mentah dengan sesuatu yang kita lakukan. Dan ya, saya pernah ada di fase itu. Jadi saya cerita sedikit. Waktu saya SD dulu, SD kelas 5, itu pernah dari sekolah ada membuat perlombaan. Jadi mereka membuat perlombaan membaca puisi ya. Jadi karena memang saya sudah tahu bahwa ini 2 hari ke depan ada perlombaan, jadi saya harus latihan supaya saya memberikan hasil yang terbaik. Nah, kemudian waktu itu kan saya tinggalnya di asrama. Jadi ada beberapa kakak-kakak. Nah, waktu saya latihan itu ada beberapa kakak-kakak yang mendengarkan. Nah, kemudian mungkin saya tidak tahu ya, mungkin kakak ini menyukai saya atau tidak. Jadi dia sampaikan begini, "Aduh adek, kok latihan saja sudah begini, apalagi nanti kalau kau tampil, nanti dia hasil tidak bagus sekali, kau tidak cocok. Kalau baca puisi begitu, bagaimana nada lari-lari, tulisan juga tidak bagus sekali, tidak cocok, tidak usah paksa diri sudah." Nah, jadi saya pernah ada di fase-fase itu. Kemudian singkat cerita ini hari H saya akan tampil. Jadi sudah, karena memang saya mengingat apa yang pernah disampaikan 2 hari lalu oleh kakak saya, itu membuat saya untuk tidak memberanikan diri ya untuk membaca puisi. Kemudian minder, rasa malu tuh tiba-tiba muncul. Jadi saya tidak lanjutkan lagi begitu untuk membaca puisi. Saya langsung undurkan diri. Karena memang saya mengalami tekanan-tekanan seperti itu, kayak tidak ada dukungan yang. Nah, itu contoh saya. Mungkin kawan-kawan yang lagi menonton, saya yakin pasti pernah ada di fase-fase itu. Nah, ketika misalnya ada beberapa teman-teman yang belum bisa untuk berbicara di depan umum, ketika misalnya mereka langsung ditunjuk untuk berbicara depan umum, wah itu keringat dingin sudah mulai keluar. Istilahnya keringat jagung. Wah, itu sudah mulai keluar. Kemudian bajunya basah. Nah, kemudian ada juga yang karena terlalu grogi dan takut, itu ada yang bahkan sampai pingsan. Kemudian mereka tidak mau mencoba lagi karena sebelumnya dulu tuh pernah dikata-katain, dikritik yang habis-habisan. Makanya rasa percaya diri itu sudah tidak muncul lagi. Bahkan ada beberapa teman-teman saya juga dulu, itu juga pernah ada di fase-fase kayak begini. Apalagi yang
kita pernah tumbuh dan berkembang sama-sama di asrama. Itu kan kita belajar tentang banyak hal di sana, dimana berbicara di depan umum saja langsung keringat, terus salah-salah kata, salah-salah bahasa, terus garu-garu kepala. Kebanyakan waktu kita kecil dulu tuh begitu ya. Kayak misalnya kita ditunjuk, misalnya, Doni kok berdoa dulu. Aduh, karena tiba-tiba ditunjuk toh, jadi langsung maju ke depan. Ini belum 3 menit langsung sudah amin. Jadi bagi kalian yang sejak kecil dulu mempunyai orang tua, baik bapak atau mama, terus mendapatkan didikan yang baik, mendapatkan arahan yang baik, mendapatkan motivasi yang baik, terus bisa mengarahkan kalian ketika kalian ingin berkarya dari kecil. Nah, itu bagus, karena sudah mempunyai support system dari orang tua, sehingga mungkin rasa minder atau rasa ketidakpercayaan diri itu kecil. Tetapi kalau anak itu dia bertumbuh dan berkembang tanpa orang tua, itu ceritanya beda lagi. Jadi dia harus belajar sendiri, harus bisa memotivasi dirinya sendiri untuk bisa berkembang, dan juga harus bisa mendidik pribadi atau dirinya sendiri untuk bagaimana dia bisa melawan semuanya. Luar biasa ya, maksudnya ditambah lagi dengan anak-anak yang memang harus jauh dari orang tua, kemudian mendapatkan didikan dari orang lain, dan orang lain ini tuh mempunyai hati yang besar, dan mereka ingin menjadi orang tua yang luar biasa buat kita, mendidik kita ke arah yang lebih baik. Makanya saya tuh sampai sekarang bersyukur, dimana saya tuh dibesarkan oleh pengasuh, oleh guru-guru yang luar biasa dari berbagai daerah di Indonesia. Itu memang sangat-sangat luar biasa. Bahkan mereka ini tidak dibayar sepersen pun. Kalaupun ada, itu jumlahnya sangat kecil dan sangat minim. Dan itu saya selalu bersyukur memiliki mereka semua. Mereka adalah orang tua yang hebat dan terbaik buat saya. Terima kasih untuk didikan kalian. Kalian adalah keluarga yang luar biasa, yang hebat. Dan ya, sampai detik ini saya masih dan selalu bersyukur untuk semuanya itu. Baik, kita lanjut. Nah, itu seperti begitu. Bahkan kemudian ada beberapa anak-anak juga yang memang mempunyai keluarga yang lengkap, katakanlah ayah atau ibu, tetapi tidak menjamin bahwa orang tua mereka tuh bisa mengarahkan anak-anak mereka tuh dengan baik, bisa mendukung karir mereka, bisa mendukung cita-cita mereka, atau bisa mendukung hobi apa sih yang mereka sukai. Bahkan itu sangat kecil, bahkan tidak ada yang peduli soal itu. Semua fokusnya di sekolah, ya tidak apa-apa sih, tidak jadi soal, tidak menjadi masalah. Tetapi kadang orang tua itu gagal juga dalam hal memahami anak-anak mereka, dalam hal mengerti apa sih yang anak-anak ini mau. Jadi kadang ada orang tua yang egois juga, yang mereka mau tuh anak-anak mereka harus selalu menghormati mereka, harus selalu menghargai mereka. Psikologi atau psikis anak itu akan terganggu ketika misalnya kehidupan mereka tuh kayak selalu dikekang, selalu kayak dipenjarakan, tidak ada kebebasan di sana. Wah, itu sangat-sangat susah dan sangat sulit. Itu anak itu dia akan membutuhkan waktu, bahkan bertahun-tahun, untuk bagaimana dia bisa meyakinkan dirinya bahwa dia juga bisa, bahwa dia juga mampu. Ada beberapa teman-teman saya yang saya jumpai seperti begitu. Dan memang bahkan sampai hari ini mereka harus melawan itu. Rasa minder itu, rasa ketidakpercayaan diri itu. Nah, rasa ketidakpercayaan diri atau minder ini lebih bahaya kalau dia tuh sudah terbentuk dari kita masih kecil. Sudah ada dari kita masih kecil. Wah, itu lebih parah. Itu dia akan memang, kalau tidak ada perubahan di sana,
Kalau tidak ada arahan yang baik di sana, itu nanti dia akan terbawa sampai orang itu atau anak itu sampai dewasa. Apalagi kalau kita yang bagian timur. Kalau orang-orang atau anak-anak yang sudah tinggal di kota-kota besar kayak begini, wah itu ada tapi jumlahnya masih kecil. Tetapi kalau saya flashback lagi ke Papua, wah itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Bahkan sampai bukan anak-anak lagi, ini sudah dewasa. Bahkan masih banyak yang minder, masih banyak yang malu untuk tampil di depan umum. Bahkan sampai detik ini sih. Apalagi kalau misalnya kita berbicara dengan orang-orang yang baru. Misalnya beda daerah, misalnya saya dari Papua, kemudian saya bercerita dengan teman-teman dari Kalimantan atau teman-teman dari Sumatera atau dari Sulawesi. Nah itu saya tidak akan berani untuk bertatap atau untuk menatap mata mereka karena saya takut, minder. Saya takut kalau nanti saya berbicara itu takut kata-katanya salah, atau takut nanti mereka tuh menertawakan saya. Contoh-contoh kayak begini tuh sangat-sangat banyak. Tidak apa-apa untuk kawan-kawan semua, untuk adik-adik juga, atau siapapun yang lagi menonton channel saya pada hari ini. Ya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa poin penting. Bagaimana kita bisa melawan rasa grogi atau ketidakpercayaan diri itu, sehingga kita bisa percaya diri, kita bisa tampil di depan banyak orang. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa poin penting. Dan saya berharap semoga poin-poin yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman semua, bisa membantu adik-adik semua agar kepercayaan diri itu bisa kembali lagi, agar tidak minder lagi. Misalnya berbicara dengan siapa saja lawan jenisnya, dari mana saja sukunya, itu bisa berbicara dengan bebas. Nah, bagaimana caranya untuk melawan rasa minder atau rasa ketidakpercayaan diri itu? Nah, poin pertama adalah kalau kalian tidak bisa untuk merubah diri kalian, maksudnya untuk bisa percaya diri lagi, itu kalian bisa mempraktikkan itu ke orang lain. Jadi kalian bisa memberikan pengetahuan kalian atau ilmu kalian, itu kalian membagikan kepada orang lain. Dengan secara tidak langsung itu kepercayaan diri kalian akan muncul. Jadi bukan lewat kalian, tetapi kalian membantu memberikan ilmu yang kalian punya, pengetahuan yang kalian punya itu ke orang lain. Misalnya ketika dia ada masalah atau ada beberapa teman-teman kalian yang butuh masukan, butuh kritik atau saran dari kalian, atau ada ya apapun itu, ya kalian hadir untuk mereka, memberikan masukan, memberikan saran atau ilmu pengetahuan. Nah, bisa lewat situ. Itu poin pertama. Nah, kemudian untuk poin kedua adalah kalian harus menjadikan rasa ketakutan yang timbul itu sebagai motivasi. Jadi ketika waktu di masa lalu kalian pernah mencoba misalnya tampil, terus ada teman-teman kalian atau orang terdekat kalian yang menjadikan itu sebagai bahan lelucon. Mungkin ada kata-kata kalian yang pernah salah, atau gerakan tubuh kalian atau ekspresi atau apapun yang membuat mereka tuh lucu dan lain sebagainya. Nah, kalian jadikan itu sebagai motivasi, sebagai alat pendorong. Nah, jadi poin yang ketiga itu jadikan bahan kritik dari orang lain itu sebagai saran untuk kita. Di poin keempat itu pokoknya kalau lihat teman-teman atau siapapun orang yang kita dekati terus kayak tidak bisa menghargai kita punya hasil karya, terus lebih banyak itu menertawakan, kas tinggal dorang, terus kalian pilih saja teman-teman yang bisa menghargai kalian, bisa memberikan dorongan, bisa memberikan motivasi. Nah, itu yang kalian pertahankan. Untuk yang poin kelima itu kalian harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang positif. Jadi
orang-orang yang memiliki pemikiran yang positif itu pasti akan mengarahkan kalian ke hal-hal yang positif, atau akan memberikan masukan-masukan, dorongan. Nah, itu pastinya ke arah yang lebih positif. Sehingga dengan secara tidak langsung mindset kalian, terus pribadi kalian yang tadi minder atau malu-malu, tidak percaya diri, itu nanti dia akan hilang secara pelan-pelan. Jadi selalu tanamkan positive thinking setiap hari dan setiap saat, dan bergaul juga dengan orang-orang yang selalu berpikir positif. Nah, untuk poin yang keenam itu kita harus mencari, menggali lagi potensi apa sih yang ada di diri kita, apa sih yang kita bisa lakukan, apa sih yang kita bisa kerjakan. Jadi kita menggali lagi, kita mengeksplorasi lagi, kita mencari lagi siapa diri kita, siapa pribadi kita, kemudian kelebihan-kelebihan apa saja sih yang ada di dalam diri kita, apa saja sih bakat-bakat yang ada dalam diri kita. Nah, kita harus cari itu. Ketika misalnya kita dapat, oh bakat saya itu di sini, nah kemudian kita tekuni saja, kita jalani. Tidak usah dengar orang punya, maksudnya orang lain punya pendapat yang menjatuhkan lah. Nah, itu mungkin karena mereka iri ya, atau mereka mungkin tidak levelnya tidak sama seperti kalian, anggap aja begitu ya. Atau dunia kalian sudah berbeda. Jadi tidak usah berpatokan ke orang-orang yang pemikirannya kerdil, pemikirannya kecil, yang taunya, yang sukanya hanya menjatuhkan saja, itu tidak perlu. Jadi kalau kalian setelah menemukan potensi atau bakat kalian, sudah kalian kembangkan, kalian tekuni di sana. Apa saja yang kalian bisa lakukan, kalian lakukan. Poin yang ketujuh adalah kita jangan pernah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Seperti yang lalu, konten lalu saya sertakan di atas, yaitu saya pernah bahas juga soal jangan kita membanding-bandingkan kelebihan yang kita miliki dengan kelebihan orang lain, atau pribadi kita dengan pribadi orang lain. Tidak, karena setiap manusia itu unik dengan keunikannya masing-masing. Tinggal kita mencari saja di mana sih keunikan kita, di mana sih kelebihan kita. Nah, terus kita kembangkan. Terus poin yang selanjutnya adalah, ini juga sangat penting, kita harus mencintai pribadi atau diri kita sendiri. Apapun kelebihan yang ada di diri kita, apapun kelemahan yang ada di diri kita, kita harus menerima itu dengan apa adanya. Karena mau siapapun di dunia ini pastinya punya dua hal itu. Dia pasti ada kelebihan dan juga pasti ada kekurangan. Jadi lebih bagus lagi itu bagaimana kita bisa mengarahkan hidup kita, bagaimana kita bisa mengarahkan pikiran kita itu ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif. Nah, mungkin poin ini saja yang saya bisa bagikan kepada kalian semua. Saya berharap semoga beberapa poin yang tadi saya sampaikan itu bisa menjadi dorongan, bisa memberikan, bisa mengubah kalian supaya tidak minder atau tidak percaya diri lagi. Jadi saya yakin kalau kalian melakukan beberapa poin yang tadi saya sampaikan, itu kalian pasti bisa untuk menjadi seseorang yang percaya diri. Oke, mungkin begitu saja konten saya pada kesempatan hari ini. Semoga bisa memberikan pelajaran untuk kita semua, baik saya dan juga untuk kawan-kawan semua. Oke, sampai jumpa di konten-konten yang lainnya. Bye bye, koyo, sampai jumpa.